Bab 136, hubungannya tidak sederhana. Siapa yang menyebabkan luka di wajahmu? Gu Qinxiang bertanya dengan suara rendah. Teman Guning, kata Gu Xiaoxiao. Memikirkan Chu Peihan, Gu Xiaoxiao sangat marah, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jelas sekali bahwa teman Guning telah menampar Gu Xiaoxiao demi Guning, tapi mengapa Chu Peihan yang menamparnya? Gu Qinxiang bertanya, apa latar belakangnya? Sepertinya dia berencana melawan Gu Xiaoxiao. Saya tidak tahu dengan jelas. Keluarganya tampak kuat. Dia tidak masuk kelas dan berkelahi sepanjang hari. Tetapi kepala sekolah dan guru tidak berani mengeluarkannya, jawab Gu Xiaoxiao. Itulah alasan Gu Xiaoxiao takut pada Chu Peihan. Gu Qinxiang menjawab. Kalau begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Qinxiang adalah tipe orang yang menyerah pada kekuasaan dan memanfaatkan pihak yang lemah. Karena tangan kepala sekolah dan guru terikat, dia sendiri hanya bisa menyerah. Seorang gadis dengan latar belakang yang kuat. Nama keluarganya adalah Chu. Gu Qinxiang berpikir sejenak, tapi dia gagal memikirkan keluarga kuat manapun dengan nama keluarga Chu di kota F. Namun, dia juga tahu bahwa ada banyak keluarga kuat yang tak terlihat di kota ini. Tidak aneh kalau dia tidak mengetahuinya. Karena kepala sekolah dan guru tidak tahu bagaimana menghadapi Chu Peihan, dia pasti orang penting. Bab ini diperbarui oleh Nov.com. Gu Qinggang hanya bisa mengubah topik, bagaimana kamu bisa mengenal Qinggang? Saya tidak. Itu sepupuku Lin Yuehao. Saya menyuruhnya untuk memberi pelajaran pada Guning, jawab Gu Xiaoxiao. Dia sama sekali tidak merasa bersalah saat mengatakan itu. Lin Yuehao, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak terus berhubungan dengannya? Dia akan membahayakan hidupmu cepat atau lambat. Berbicara tentang Lin Yuehao, Gu Qinxiang kesal. Lin Yuehao hanyalah seorang penjahat yang bermain-main sepanjang hari. Jika saja keluarganya tidak memiliki banyak harta, maka ia akan menghancurkan seluruh kekayaan yang dimiliki keluarganya, namun hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Karena Lin Yuehao, Gu Qinxiang tidak mengizinkan Lin Lijuan sering menghubungi keluarga Lin. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah yang disebabkan oleh Lin Yuehao. Baiklah, kamu harus tetap patuh mulai sekarang. Jika hal itu terjadi lagi, aku tidak akan menjagamu. Aku akan mengirimmu ke SMA nomor 1 atau nomor 2 di kota F nanti. Kerusakan sudah terjadi, jadi Gu Qinxiang tidak ingin mencurigai Gu Xiaoxiao lebih lama lagi. Baik, jawab Gu Xiaoxiao. Wang Chengqi kembali ke kelasnya dan memberitahu murid-muridnya bahwa Gu Xiaoxiao telah dikeluarkan. Tidak ada yang terkejut mendengarnya, karena apa yang dilakukan Gu Xiaoxiao bahkan lebih buruk daripada keributan. Qin Zheng memiliki emosi campur aduk. Dia merasa kasihan pada Gu Xiaoxiao, tapi dia tidak terlalu sedih. Mungkin karena dia tidak begitu menyukai Gu Xiaoxiao. Dia hanya tertarik pada latar belakangnya. Sementara itu, dia mendapati dirinya semakin menyayangi Guning. Akan lebih baik baginya jika Gu Xiaoxiao pergi. Ketika Gu Qinxiang membawa Gu Xiaoxiao pulang, Lin Lijuan dan wanita tua itu terkejut melihat wajahnya. Mereka bertanya apakah itu karena Guning lagi, tapi sebelum Gu Xiaoxiao bisa menjawab, Lin Lijuan langsung mengumpat pada Guning. Begitu pula wanita tua itu. Mereka percaya bahwa hanya Guning yang berani menampar Gu Xiaoxiao hingga saat ini. Cukup. Tutup mulutmu. Gu Qinxiang kembali tidak senang mendengar mereka berdebat dan mengumpat. Dia kehilangan kesabarannya, dan mengkritik, itu bukan Guning. Biarkan Xiaoxiao istirahat dulu. Apa? Itu bukan Guning? Lalu siapa yang melakukannya? Lin Lijuan sangat terkejut. Gu Qinxiang menceritakan segalanya kepada Lin Lijuan dan wanita tua itu. Keduanya tetap diam setelah itu. Mereka benar-benar terkejut dengan kelakuan Gu Xiaoxiao. Setelah beberapa saat, Lin Lijuan berkata, meskipun demikian, Guning baik-baik saja sekarang. Mengapa Xiaoxiao harus dikeluarkan? Dia adalah siswa senior, dan sangat tidak pantas untuk dipindahkan saat ini. Tutup mulutmu. Xiaoxiao tidak menaati hukum. Jika Guning menelepon polisi, Xiaoxiao akan dipenjara. Dia sudah berusia 18 tahun. Gu Qinxiang mengkritik. Jika tidak, Gu Qinxiang tidak akan berkompromi. Mendengar itu, Lin Lijuan langsung menutup mulutnya. Gu Qinxiang tidak tinggal lama di rumahnya.
Dia kembali ke perusahaannya tanpa penundaan. Saat itu sudah jam 10 pagi. Lin Lijuan ingin Gu Qingxiang makan di rumah sebelum dia kembali ke perusahaannya, tetapi Gu Qingxiang menolak. Gu Qingxiang selalu berangkat lebih awal dan pulang terlambat. Lin Lijuan merasa sedih di dalam hatinya. Mereka harus menunggu lama untuk makan bersama. Bahkan kehidupan seksual mereka juga harus menunggu. Pada awalnya, Lin Lijuan ragu bahwa Gu Qingxiang memiliki simpanan, jadi dia tidak aktif secara seksual dengannya. Dia telah menyelidikinya beberapa kali, tetapi gagal menemukan petunjuk apapun. Dia menyerah pada idenya pada akhirnya. Ketika Gu Qingxiang kembali ke perusahaannya, sekretaris wanitanya segera membawakan secangkir teh ke kantornya. Dia berumur 25 tahun, bernama Liu Yue. Meski dia memakai kacamata besar, tidak sulit untuk melihat fitur cantiknya. Rok setelan ketatnya menonjolkan sosok menawannya. Itu benar-benar daya tarik dari seragam. Ketua Gu, ini teh Anda. Liu Yue menyerahkan tehnya kepada Gu Qingxiang dengan hormat. Tapi dia memandang Gu Qingxiang dengan cara yang berbeda. Hubungan mereka tidak sederhana. Gu Qingxiang juga menatap Liu Yue dengan cara yang istimewa. Terutama ketika pandangannya tertuju pada dadanya yang besar, jakunnya bergerak tanpa sadar. Dia tiba-tiba bersemangat secara seksual. Rupanya, mereka berselingkuh. Tepatnya, Liu Yue adalah simpanan Gu Qingxiang. Dan dia bukan yang pertama. Gu Qingxiang sudah lama bosan dengan Lin Lijuan. Meskipun dia menjaga dirinya dengan baik, dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda. Namun, tidak peduli betapa lelahnya dia terhadap Lin Lijuan, atau berapa banyak simpanan yang dimilikinya, dia tidak akan menceraikannya. Yang pertama karena anak-anak mereka. Dan yang kedua karena dia terlalu tua untuk membuat skandal. Selain itu, berselingkuh itu menyenangkan. Dia juga bisa mengganti majikannya sesuka hati. Liu Yue tahu Gu Qingxiang tidak akan menceraikan dan menikahinya, tapi itulah yang dia inginkan. Dia masih muda, dan belum mau menikah dengan pria tua hanya demi uang. Gu Qingxiang hampir berusia 50 tahun. Dia kehilangan kekuatan seksualnya. Jika dia menikah dengannya, dia bisa berakhir dalam pernikahan yang membosankan tanpa seks yang memuaskan. Dan jika dia ingin memiliki kekasih di belakangnya, dia akan kesal ketika mengetahuinya. Oleh karena itu, dia hanya berencana mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Gu Qingxiang selama dia tertarik padanya. Jika dia bosan, dia bisa mencari pria lain. Ketika Gu Qingxiang mengambil secangkir teh dari Liu Yue, dia dengan sengaja menyentuh tangannya dan berkata, "Nona Liu, ayo makan bersamaku malam ini." "Tentu," jawab Liu Yue. Dia melirik Gu Qingxiang sebelum berbalik dan pergi. Bab 137, mengirim hadiah seperti apa? Dia pasti tahu seperti apa makanannya. Itu hanya pertemuan pribadi di antara mereka. Sore itu Guning mengumpulkan teman-temannya untuk makan siang bersama. Itu di Anyi. Anyi dan Hauran sudah berteman dan rukun satu sama lain. "Anyi, kudengar perusahaan keluargamu telah dibeli, tapi ayahmu masih menjadi ketuanya," kata Hauran dengan hati-hati. "Ya, tapi ayahku tidak memberitahuku detailnya. Bagaimanapun, Shenghua selamat dan ayah saya tetap berada di posisinya. Saya tidak peduli jika penghasilan ayah saya lebih sedikit. Saya hanya ingin kita menjalani kehidupan yang damai," kata Anyi. Dia tidak peduli siapa pemilik Shenghua sekarang. Dia merasa puas dengan hidupnya. Meski dia tidak tahu siapa pemiliknya, dia berterima kasih kepada orang yang ada di hatinya. Seorang yang menghargai keluarga atas uang, yang membuat Guning terkesan. "Baiklah, Guning. Bolehkah saya bergabung dengan grup Anda? Saya ingin belajar kungfu juga." Seorang Yi melihat ke arah Guning. Dia sedikit pemalu, tapi penuh antisipasi. "Tidak masalah." Guning tidak menolak, karena dia berniat membiarkan An Yi menjadi penerus pekerjaan An Guangyao sehingga perlu melatihnya lebih awal. Tentu saja, itu semua tergantung pada An Yi sendiri. Jika dia tidak mau melakukannya, Guning tidak akan memaksanya. Demi An Guangyao, Guning mengiyakan. Karena An Yi sekarang menjadi bagian dari mereka, dia juga bergabung dengan grup WeChat mereka. Guning tidak menghadiri kelas malam, jadi waktu pelatihan mereka ditetapkan pada hari sore. Setelah makan siang, mereka pergi ke hutan bersama. Dalam perjalanan, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan anak laki-laki yang kemarin mengalahkan An Yi. Saat mereka melihat An Yi, Guning dan yang lainnya,
Mereka berbalik, melarikan diri. Hao-Ran dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Anak-anak itu telah memetik pelajarannya. Oh bos, ulang tahun pamanku yang ke-60 adalah lusa. Sepupuku Ivan mengundang kalian semua untuk datang bersenang-senang, kata Qin Zhisun. Ya, Qin Ivanlah yang mengundang mereka. Qin Zhisun tidak cukup memenuhi syarat untuk mengundang orang menghadiri ulang tahun pamannya. Sebenarnya, Qin Ivan ingin mengundang mereka sendiri untuk menunjukkan ketulusannya, tapi dia khawatir itu akan terlalu mendadak, jadi dia membiarkan Qin Zhisun melakukannya. Dia tidak bisa hanya mengundang Guning, itu akan berputar-putar. Karena itu dia mengundang mereka semua. Menurutku itu bukan ide yang bagus, Guning menolak. Dia tidak dekat dengan Qin Ivan, tapi sejujurnya, Guning sangat ingin menghadiri pesta ulang tahun. Keluarga Qin adalah keluarga super kaya tingkat kedua. Akan ada banyak selebriti dan pengusaha penting di pesta ulang tahun tersebut. Itu adalah tempat terbaik untuk membangun jaringannya. Selain itu, sebagian besar tamu pergi ke pesta untuk berjejaring. Meskipun dia masih muda, dan mungkin tidak ada yang mau mengobrol dengannya, kehadirannya sangat berarti. Jangan khawatir. Hao-Ran dan Tianping juga akan pergi. Kami sudah mengirimkan surat undangan ke keluarga Mu Ke dan Ani. Dan sekarang izinkan aku dan kakak laki-lakiku mengundang kalian bertiga untuk datang. Datang saja dan bersenang-senanglah bersama kami, bujuk Qin Zhisun. Ayo, bos. Ikutlah dengan kami. Mixi dan Pei Han, kalian berdua harus ikut juga, tambah Hao-Ran. Ningning, aku ingin pergi ke pesta. Ikut saja dengan kami. Chu Pei Han menggenggam lengan Guning. Chu Pei Han tidak akan pernah melewatkan pesta. Adapun Yu Mixi, jika Guning pergi ke pesta, dia akan pergi bersamanya. Baiklah. Kalau begitu ayo pergi bersama, jawab Guning. Meski begitu, dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Hadiah apa yang harus dia kirimkan? Chu Pei Han menarik Guning dan Yu Mixi pergi dengan alasan mereka harus pergi ke kamar kecil. Hadiah apa yang harus kami kirimkan? Chu Pei Han bertanya. Dia sama sekali tidak tahu tentang hadiah. Yang terpenting, tuan rumah adalah sosok penting jadi kadonya harus spesial, tapi mereka hanyalah pelajar. Mereka tidak mampu membeli hadiah mahal. Guning tahu bahwa Tuan Qin menyukai batu giok. Giok biasa tidak cocok untuk digunakan sebagai hadiah, tapi dia tidak mau mengiriminya batu giok tingkat tinggi. Dan tidak pantas baginya untuk bersikap terlalu menonjol. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pelajar. Itu sangat rumit. Setelah beberapa saat, Guning memikirkan barang antik yang dia beli di kota G. Karena dia tidak bisa mengirim hadiah mahal, teko teh Shen Wansan dan lukisan Wu Guansong bukanlah pilihan. Dia kemudian hanya memiliki gelas dengan kepala rusa dari zaman Qianlong. Karena itu Guning memutuskan untuk mengirim gelas itu kepada Tuan Qin. Nilainya sekitar 2 juta yuan, jumlah yang sangat besar baginya sebagai seorang pelajar. Oh, aku punya hadiah yang cocok. Kami dapat mengirimkannya atas nama semua kami, kata Guning. Dia sama sekali tidak keberatan membagikan hadiah itu kepada teman-temannya. Tolong jangan lakukan itu, kata Yu Mixi. Mengapa tidak? Kami pelajar. Tidak pantas jika kita mengirimkan hadiah yang terlalu mahal. Pilihanku adalah pilihan terbaik. Itu tidak terlalu mahal, tapi jarang, jelas Guning. Beritahu kami. Apa itu? Mengetahui hal itu, Chu Pei Han dan Yu Mixi menjadi penasaran. Ini rahasia untuk saat ini, kata Guning. Tolong, beritahu kami. Chu Pei Han tidak sabar karena penasaran. Guning tidak akan memberitahu mereka tidak peduli seberapa banyak mereka bertanya. Chu Pei Han pada akhirnya harus menyerah. Berita bahwa Gu Xiaoxiao telah diusir menyebar ke luar negeri pada sore hari, tetapi tidak ada yang merasa kasihan padanya. Bahkan Chen Xiao yang merupakan sahabat Gu Xiaoxiao menyangkal kedekatannya dengan Gu Xiaoxiao. Ketika orang lain mendatanginya dan bertanya apakah dia mengetahui rencana Gu Xiaoxiao, dia menyangkalnya. Dia mengatakan bahwa dia dan Gu Xiaoxiao hanya tampak dekat, tetapi mereka tidak sadar. Gu Xiaoxiao tidak pernah mengalami hal pribadi apapun. Chen Xiao juga mengaku kecewa dengan kelakuan Gu Xiaoxiao. Sebenarnya, Chen Xiao hanya kecewa karena Gu Xiaoxiao gagal. Banyak siswa yang mengetahui bahwa Chen Xiao membenci Guning, jadi mereka hampir tidak mempercayai kata-katanya. Selain itu, sebagian besar siswa diam-diam menjaga jarak dari Chen Xiao.
Mereka khawatir dia akan melakukan hal yang sama seperti Gu Xiaoxiao. Chen Xiao tahu alasan mengapa dia diasingkan. Dia marah, tapi dia menyalahkan Gu Xiaoxiao atas hal itu. Bab 138, kamu bisa beralih ke aku. Apa yang terjadi pada Gu Xiaoxiao membuat Xiao Feifei merasa khawatir. Untungnya Guning tidak punya bukti. Jika tidak, dia juga bisa dikeluarkan. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Guning tidak menghadapinya hanya karena dia bukan ancaman di mata Guning. Dan balas dendam antara Gu Xiaoxiao dan Guning sudah ada sejak lama. Sore harinya, An Guangyao menelepon Guning. Dia membayangkan bahwa keluarga Qin mengundangnya untuk menghadiri pesta ulang tahun ke-60 guru Qin. Guning membayangkan bahwa dia akan datang juga. Teman sekolahnya mengundangnya. Oh, Paman An, apa yang ingin kamu kirim? Guning bertanya. Saya baru menerima surat undangannya hari ini, jadi saya belum punya ide. Apakah Anda punya saran? Jawab seorang Guangyao. Sulit bagi semua orang untuk mengirim hadiah. Keluarga Qin adalah keluarga super kaya. Tidak ada kekurangan apapun jadi hadiahnya tidak terlalu biasa, tapi sulit untuk menemukan benda langka. Selain itu, jumlahnya harus cukup langka. Jika tidak cukup langka, itu gagal menunjukkan rasa hormat pengirimnya. Jika terlalu jarang, mungkin akan dianggap terlalu menjilat. Ini adalah keputusan yang menyakitkan. Bab ini diperbarui oleh Nov, E.L. Bin.com. Guning berpikir sejenak sebelum dia berkata, saya punya sebuah benda. Kamu bisa mengambilnya. Apa itu? Seorang Guangyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini lukisan pemandangan Wu Guanzhong. Kolam dan masyarakatnya, kata Guning. Apa? Lukisan pemandangan Wu Guanzhong? Kolam dan masyarakatnya. Seorang Guangyao terkejut. Seorang Guangyao tidak tertarik pada barang antik atau lukisan, tetapi dia pernah mendengar tentang Wu Guanzhong, seorang seniman terkenal. Dia pernah membaca berita bahwa salah satu lukisan kucing minyak Wu Guanzhong telah terjual dengan harga 5 juta yuan di lelang. Meski tidak semua lukisannya mahal, namun tidak murah karena itu milik Wu Guanzhong. Bos, menurutku itu terlalu berharga untuk dijadikan hadiah. Orang lain akan berpikir bahwa kita ingin mengikuti jejak keluarga Qin, kata An Guangyao. Menurutnya itu bukan ide yang bagus. Itu akan baik-baik saja. Anda dapat menjelaskan kepada orang lain bahwa ini dibeli secara tidak sengaja oleh bos asli Shenghua dengan harga 1.000 yuan. Dalam hal ini, hadiahnya tidak akan terlalu langka atau terlalu mahal. Di saat yang sama, orang-orang juga akan memahami bahwa bos Shenghua yang sebenarnya bukanlah orang biasa, kata Guning. Tidak sengaja menjualnya? Seorang Guangyao bertanya, bos, apakah Anda benar-benar mengonfigurasinya secara tidak sengaja? Entah, An Guangyao percaya bahwa Guning pasti membeli lukisan itu secara tidak sengaja. Dia menjadi bersemangat. Ya. Saya tidak sengaja membelinya di pasar antik di kota G akhir pekan lalu, kata Guning. Mendengar itu, An Guangyao memutar matanya, lalu menarik napas panjang. Ya Tuhan, bosnya sungguh sangat beruntung. Namun, bagaimana dia bisa tahu kalau itu nyata? Seorang Guangyao semakin tertarik pada Guning sekarang. Dia menjadi semakin misterius di matanya. Guning menambahkan, saya akan memberikannya kepada Anda besok sore. Bagus, jawab An Guangyao. Dia menutup telepon nanti. Dia merasa tidak pantas mengambil benda itu dari Guning, karena dia mewakili Shenghua Real Estate, sedangkan Guning adalah bos sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, Guning bertemu dengan Su Jinchen dan Leng Xiaoting saat dia melewati zona C sore itu. Mereka berjalan keluar dari zona C. Melihat Leng Xiaoting, Guning memikirkan wajahnya yang panik. Ada senyuman penuh arti di bibirnya. Leng Xiaoting merasa tidak nyaman bertemu dengannya. Dia sengaja memalingkan wajahnya. Hei, apakah kamu sudah menyelesaikan kelasmu? Su Jinchen menyambutnya dengan ramah. Ya, apakah kamu sudah makan? Guning bertanya. Kami akan makan sekarang. Oh, kami belum pernah makan bersama sejak pertama kali bertemu. Kami berangkat besok. Dan saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi nanti. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami hari ini? Perlakuanku. Su Jinchen mengundang. Dia sangat ingin berteman dengan Guning. Leng Xiaoting tidak senang melihat Su Jinchen begitu ramah kepada Guning,
tapi dia tidak menghentikannya. Mungkin karena dia ingin makan malam bersama Guning juga. Dia sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Tentu, jawab Guning cepat. Dia melirik Leng Xiaoting pada saat bersamaan. Jelas sekali, Guning menjawab demi Leng Xiaoting. Su Jinchen melewatkan detail itu. Dia hanya senang menerima jawaban positif. Apa yang ingin kamu miliki? Dia bertanya. Makanan laut, jawab Guning tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, Su Jinchen dan Leng Xiaoting mengerutkan kening. Melihat itu, Guning menjadi bingung. Apa yang salah? Xiaoting alergi terhadap makanan laut, jelas Su Jinchen. Guning terkejut. Leng Xiaoting punya alergi terhadap makanan laut? Sekarang dia mengerti mengapa dia belum makan apapun kemarin. Tidak apa-apa. Saya bisa mendapatkan yang lain, kata Leng Xiaoting dengan santai. Dia melakukan ini demi kebaikan Guning. Ya, saya tidak ingin makan makanan laut sekarang, kata Guning, ada restoran populer di Jalan Yoi. Ayo pergi ke sana. Leng Xiaoting melirik Guning. Ada sesuatu yang tidak diketahui di matanya. Guning tersenyum padanya. Jantungnya berhenti berdetak. Leng Xiaoting segera mengalihkan pandangannya darinya. Guning merasa ingin tertawa. Leng Xiaoting sangat pemalu dan lucu. Setelah itu, Guning menelepon dan memberitahu ibunya bahwa dia akan makan bersama teman-temannya. Gumen setuju. Gumen selalu makan malam bersama Guking dan keluarganya. Dia tidak pernah sendirian sekarang. Dalam perjalanan, Su Jinchen terus berbicara dengan Guning. Leng Xiaoting tidak senang. Dia sangat ingin memisahkan mereka, tapi itu hanya pemikirannya saja, dia tidak benar-benar melakukannya. Guning, kamu akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi nasional. Universitas mana yang menjadi tujuanmu? Su Jinchen bertanya. Universitas Ibu Kota, kata Guning. Universitas Ibu Kota? Wah, kamu pasti sangat akademis. Ini kabar baik. Keluarga saya tinggal di Ibu Kota. Jika Anda memerlukan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Meskipun saya bukan orang yang serba bisa, saya pandai memecahkan masalah. Bolehkah kita bertukar nomor telepon kita? Su Jinchen bertanya. Dia penasaran menanyakan pertanyaan itu. Mendengar itu, Leng Xiaoting semakin tidak senang. Dia berkata tanpa sadar, dia sedang sibuk. Anda bisa menoleh ke saya. Leng Xiaoting mencoba menghentikan Su Jinchen mendekati Guning. Apa? Kaulah yang jauh lebih sibuk dari kami. Bantah Su Jinchen. Memang dibandingkan dengan yang lain, Leng Xiaoting selalu disibukkan dengan pekerjaan sepanjang tahun. Dia tetap menjadi tentara tidak peduli apakah dia punya tugas atau tidak. Tiba-tiba, Su Jinchen memikirkan sesuatu yang lebih penting. Tunggu sebentar. Sejak kapan kamu menjadi begitu ramah kepada orang lain? Bab 139, Bos yang Ketat. Leng Xiaoting menatap Su Jinchen dengan dingin. Su Jinchen segera menutup mulutnya, tetapi dia membalas menatap Leng Xiaoting. Lagi pula dia tidak salah. Sebenarnya, Leng Xiaoting juga menanyakan pertanyaan yang sama pada dirinya sendiri. Sejak kapan dia menjadi begitu ramah kepada orang lain? Namun, bukankah dia selalu baik hati? Pekerjaannya, dan tugas-tugas yang telah dia selesaikan semuanya ditujukan untuk menghukum orang-orang jahat serta membawa perdamaian ke negara ini. Apakah dia selalu kedinginan? Guning bertanya pada Su Jinchen, tapi melihat ke Leng Xiaoting. Tidak terlalu. Dia aktif dalam pekerjaan, tapi saya belum pernah melihatnya proaktif membantu orang lain dengan urusan pribadi. Su Jinchen mengatakan yang sebenarnya. Leng Xiaoting memang aktif dalam memenuhi kapal, atau menangani kejahatan, tetapi jika seseorang meminta bantuannya mengenai urusan pribadi, dia akan berpura-pura dingin kepada mereka. Oh, kalau begitu, sepertinya aku berbeda. Guning berseri-seri. Dia menatap Leng Xiaoting dengan penuh arti. Dia merasa gugup, tapi dia harus mengakui bahwa Guning berbeda dengannya. Sementara itu, Guning tidak bisa menahan perasaan bahagia di hatinya. Dia tidak mengerti kenapa dia begitu senang mendengarnya, tapi dia hanya menikmatinya. Tepat. Kalau tidak, aku tidak akan mengira kalian berdua, kata Su Jinchen. Cukup.
Jika kamu terus berbicara tanpa akhir, aku akan membiarkanmu lebih sibuk mulai tahun ini, Leng Xiaoting menyela Su Jinchen sebelum dia bisa menyelesaikannya. Itu jelas merupakan ancaman. Mendengar itu, Su Jinchen kembali menutup mulutnya. Dia ingin mengeluh, tapi tidak berani mengucapkan kata pun. Leng Xiaoting adalah bosnya. Terserah apakah Su Jinchen akan sibuk. Dari pengalaman Su Jinchen, dia tahu semakin keras dia melawan, masalahnya semakin buruk. Su Jinchen tidak bisa berdebat dengan Leng Xiaoting. Dia hanya bisa mendekati Guning, mengeluh dengan suara rendah, hati-hati. Dia mudah sekali merasa kesal, dan terbiasa mengeksploitasi kita. Meskipun Su Jinchen menyampaikan suaranya, Leng Xiaoting masih mendengarnya dengan jelas. Dia tidak senang karena Su Jinchen mengeluh tentang dia kepada Guning. Dan keduanya berdiri sangat dekat sekarang. Leng Xiaoting tidak puas. Dia mengancam, jika Anda mau, saya bisa membuktikan tuduhan Anda. Itu adalah ancaman dari sudut pandang Su Jinchen, tapi Guning menganggap itu adalah penjelasannya. Su Jinchen sekarang menutup mulutnya karena ketakutan. Bosnya adalah seorang pelaku, bukan pembicara. Dia sama sekali tidak ingin menantang Leng Xiaoting. Su Jinchen bekerja untuk Leng Xiaoting. Guning sedikit terkejut. Dalam hal ini, Su Jinchen juga seorang perwira militer. Melihat Leng Xiaoting mengeluh keluhan Su Jinchen, lalu siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Guning berpikir bahwa Su Jinchen mungkin benar, karena Leng Xiaoting memaksanya menutup mulut dengan mengancamnya, tetapi Guning tetap diam. Tak lama kemudian, mereka sampai di restoran, masuk ke kamar pribadi. Di sini, tolong bantu dirimu sendiri. Su Jinchen memberikan menunya kepada Guning. Guning mengambilnya tanpa ragu-ragu. Dia memesan 2 hidangan yang dia suka lalu mengembalikan menunya kepada Su Jinchen dan Leng Xiaoting. Guning dan Su Jinchen juga bertukar nomor telepon mereka. Su Jinchen pernah berkata bahwa dia mampu mengatasi banyak masalah. Jadi Guning berasumsi bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Guning tidak cukup bodoh untuk menolak kesempatan bagus seperti itu. Sementara itu, Guning berpikir bahwa dia sangat beruntung dalam inkarnasi ini karena bisa bertemu begitu banyak orang baik. Dia tentu saja juga bertemu banyak orang jahat sepanjang perjalanannya. Leng Xiaoting tidak ingin melihat keduanya begitu dekat, tapi dia tidak menghentikan mereka. Dia tidak dalam posisi yang tepat untuk menghentikan mereka, dan hal itu tidak perlu dilakukan. Mereka semua tinggal di rumah mewah Feng Hua, jadi mereka berjalan kembali bersama setelah makan. Su Jinchen dan Leng Xiaoting mengantar Guning ke zona G sebelum mereka kembali ke rumah. Guning mengirim pesan kepada Leng Xiaoting ketika dia di rumah. Leng Xiaoting terjaga sepanjang malam karenanya. Guning, perwira militer saya yang tampan, harap jaga diri Anda saat Anda menjalankan tugas Anda. Kamu yang terbaik. Sokso. Sebenarnya, Guning hanya bersenang-senang. Dia menemukan bahwa Leng Xiaoting sangat pemalu dan tertutup, meskipun dia selalu dingin. Oleh karena itu, dia merasa ingin menggodanya. Leng Xiaoting tahu bahwa Guning melakukannya dengan sengaja, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Saat itu sekitar jam 8 malam. Di kamar tidur, terdengar erangan kenikmatan ual yang tak ada habisnya dan pria dan wanita sedang melakukan hubungan S3KS yang sengit di tempat tidur putih besar. Pria itu adalah Gu Qinxiang, sedangkan wanitanya adalah Liu Yue. Liu Yue jauh lebih cantik tanpa kacamata, terutama matanya. Dia bisa dengan mudah mengalihkan perhatian pria dengan matanya yang memikat. Bahkan, dia memakai kaca besar untuk menyamar. Ia tak ingin terlalu menarik perhatian, terutama kecurigaan dari Lin Lijuan, karena penampilannya yang menawan. Setelah setengah jam bercinta liar, keduanya akhirnya berhenti. Liu Yue membersihkan dirinya dan berbaring di dada Gu Qinxiang. Bos, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Liu Yue tahu bahwa suasana hati Gu Qinxiang sedang buruk, tetapi dia tidak tahu alasannya. Dia tidak mau bertanya, karena dia mengerti kapan dia harus diam. Itulah caranya untuk membuat Gu Qinxiang tetap tertarik padanya. Ya, jauh lebih baik. Sayang, hanya kamu yang bisa membuatku bahagia. Gu Qinxiang mencium Liu Yue dalam-dalam. Liu Yue terampil di tempat tidur. Gu Qinxiang sadar Liu Yue memiliki banyak kekasih. Tapi dia tidak peduli. Selama Liu Yue tidak membawa penyakit dan mampu membuatnya bahagia secara seksual, dia puas. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah permainan.
Setelah gairah seksual, Gu Qinxiang merasa lelah. Ini belum pagi, dan dia harus pulang sekarang, kalau ada yang menemukan mereka. Gu Qinxiang istirahat sejenak sebelum mandi. Dia membersihkan dirinya, dan bahkan minum serta menyemprotkan anggur ke seluruh tubuhnya. Dia membuatnya tampak seperti dia baru saja pergi dari pertemuan sosial. Itu adalah metode yang biasa dilakukan Gu Qinxiang untuk menipu Lin Lijuan. Gu Qinxiang kembali ke rumah. Saat dia masuk ke kamarnya, dia melihat Lin Lijuan terbaring di tempat tidur dengan sarung tidur transparan berwarna merah. Dia menatap Gu Qinxiang sambil berkata, "Cintaku, bagaimana pakaianku?" Lin Lijuan tetap dalam kondisi yang baik. Kulitnya juga dalam kondisi baik, tapi payudaranya jelas terlihat kendur. Dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan Liu Yue yang muda dan I. Oleh karena itu, Gu Qinxiang tidak merasakan apapun saat melihat Lin Lijuan. Selain itu, dia baru saja bangun dari tempat tidur lain. Dia lemah sekarang, jadi dia hanya menjawab dengan asal-asalan lalu mengabaikannya. Bab 140, Gu Xiaoxiao pindah ke sekolah di kota G. Gu Qinxiang pergi ke tempat tidur dan bersiap untuk tidur. Lin Lijuan kesal. "Sayang, kita sudah lama tidak bercinta. Aku lelah. Ayo kita lakukan di hari lain," kata Gu Qinxiang. Lin Lijuan kesal. Dia meninggikan suaranya dengan marah, "Gu Qinxiang, apa maksudmu? Anda sudah mengatakannya setiap saat? Kamu tidak pernah aktif, tapi kamu selalu menolak bercinta denganku kapanpun aku mau. Apakah kamu punya simpanan di belakangku? Apakah kamu kehilangan hasrat walmu untukku?" Lin Lijuan, itu gila. Gu Qinxiang juga marah. Apalagi jika Lin Lijuan benar, mustahil dia mengakuinya. "Saya harus bekerja dan bersosialisasi sepanjang hari. Mengapa saya melakukan itu? Saya melakukan itu untuk Anda, dan untuk keluarga. Dan kamu? Anda berbelanja, menghabiskan uang saya sepanjang hari. Pernahkah saya mengingatkan Anda karena hal itu? Anda gagal dalam mengajarkan Xiaoxiao dengan baik. Apakah aku menyalahkanmu atas hal itu? Apa yang kamu lakukan sejak Xiaoxiao mendapat masalah? Akulah yang harus mencarikan sekolah untuknya. Anda tidak memberikan kelonggaran untuk saya, dan bahkan mengirimkan saya. Karena kamu tidak menyukai kehidupan kita sekarang, aku bisa berhenti. Mari kita semua mati kelaparan." Lin Lijuan tercengang, tetapi mereka tidak bercinta sekalipun dalam seminggu, dan itu sangat tidak bisa diterima. Lin Lijuan juga memiliki kebutuhan awalnya. Gu Qinxiang malah mengabaikannya dan tertidur. Lin Lijuan sangat marah sehingga dia tidak tertidur sampai larut malam. Keesokan paginya, Gu Qinxiang menghubungi kepala sekolah SMA nomor 1 di kota F. Dia ingin Xiaoxiao pindah ke sekolah itu. Meskipun nilai Gu Xiaoxiao tidak termasuk dalam daftar teratas di SMA nomor 1, namun tetap saja itu tidak buruk. Jika bukan karena SMA nomor 1 jauh dari rumahnya, Gu Qinxiang tidak akan membiarkan Gu Xiaoxiao belajar di SMA nomor 3. Oleh karena itu, seharusnya tidak sulit bagi Gu Xiaoxiao untuk pindah. Tapi sayangnya, apa yang dilakukan Gu Xiaoxiao di seluruh sekolah menengah di kota F? Kepala sekolah SMA nomor 1 menolak permintaan Gu Xiaoxiao. Hal serupa juga dilakukan oleh SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4. Gu Qinxiang kesal hingga dia hampir menghancurkan ponselnya. Ia tidak mengira berita itu akan menyebar begitu cepat dan sejauh ini. Seseorang melakukannya dengan sengaja untuk memaksa Gu Xiaoxiao meninggalkan kota F Guning. Itu pasti Guning. Gu Qinxiang tidak bisa memikirkan orang lain. Meskipun dia tidak percaya bahwa Guning mampu melakukannya sendiri, teman-teman Guning memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meski begitu, ini adalah kesalahan Gu Xiaoxiao, jadi Gu Qinxiang hanya bisa menanggung akibatnya. Dia juga tidak berani menimbulkan masalah bagi Guning. Jika Guning menelepon polisi, Gu Xiaoxiao akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Pada akhirnya, Gu Qinxiang hanya bisa menelepon Gu Qinyang. Dia menyuruh Gu Qinyang mencarikan sekolah untuk Gu Xiaoxiao di kota G. Gu Qinxiang tidak memberitahu Gu Qinyang alasan sebenarnya. Dia hanya menjelaskan bahwa Gu Xiaoxiao mempunyai konflik dengan salah satu teman sekolahnya. Siswa tersebut berasal dari keluarga berkuasa, dan Gu Qinxiang mengkhawatirkan keselamatan Gu Xiaoxiao, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Gu Xiaoxiao pindah ke kota G. Tidak sulit bagi Gu Xiaoxiao untuk pindah karena nilainya yang bagus. Yang terpenting, sekolah di kota G tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Gu Xiaoxiao.
Gu Xiaoxiao sendiri baik-baik saja dengan hasilnya, tapi Lin Lijuan merasa enggan melakukannya. Namun, dia harus menghadapi kenyataan bahwa Gu Xiaoxiao tidak bisa belajar di sekolah menengah manapun di kota F. Lin Lijuan sangat membenci Guning, tapi dia juga khawatir Guning akan memanggil polisi, jadi dia terus melakukannya. Jauh dari Guning untuk saat ini. Guning belum memberitahu Gumen tentang hal itu. Dia tidak ingin membuat ibunya kesal. Sore harinya, Guning mengirim An Guangyao, lukisan pemandangan Wu Guanzhong, The Pond and the People. Seorang Guangyao segera menyimpannya di brankas demi keamanan. Setelah itu, Guning pergi berbelanja bersama Chu Peihan dan Yu Mixi di sore hari. Besok adalah pesta ulang tahun Guru Qin yang ke-60. Mereka perlu menyiapkan pakaian formal untuk itu. Yu Mixi hanya punya 3.000 yuan. Anggarannya terbatas, tetapi dia memutuskan untuk menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli gaun yang indah. Saya tahu toko pakaian formal yang cocok untuk kita, kata Chu Peihan saat mereka masuk ke dalam area pakaian wanita. Guning dan Yu Mixi setuju. Mereka mengikuti Chu Peihan untuk sampai ke sana. Nona Chu, senang bertemu denganmu. Selamat datang di toko kami. Seorang pramuniaga segera berjalan ke depan. Guning melihat sekeliling toko. Matanya berbinar. Itu adalah toko besar yang terdiri dari 2 area. Yang satu penuh dengan gaun mewah, sementara yang lain memiliki banyak gaun yang relatif elegan. Gaun-gaun di area kedua ini cocok untuk dikenakan oleh gadis-gadis muda dalam situasi formal atau dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu? Chu Peihan bangga melihat Guning puas. Bagus sekali, puji Guning. Tentu saja seleraku selalu enak, kata Chu Peihan. Ayo dan lihat. Tidak peduli bagian mana yang kamu suka, itu milikku. Tidak, Yu Mixi menolak. Dia tahu Chu Peihan berasal dari keluarga kaya, tapi dia tidak bisa menghabiskan uang Chu Peihan seperti itu. Saya bilang iya. Kami adalah teman dekat, kata Chu Peihan. Yu Mixi lalu melihat ke Guning. Santai. Kita tidak perlu menabung uang untuknya. Waktu terbatas. Ayo cepat. Guning tidak menganggap itu tidak pantas sama sekali. Sejak Guning setuju, Yu Mixi tidak memaksa lagi. Dia pergi untuk memilih satu untuk dirinya sendiri. Yu Mixi memperhatikan gaun yang indah. Dia melihat label harganya, dan terkejut. Harganya beberapa ribu yuan. Dia ingin mencari yang lebih murah, tapi gagal. Bahkan ada gaun dengan harga beberapa puluh ribu yuan. Yu Mixi benar-benar bodoh. Astaga, gaun itu mahal sekali. Ning, menurutku gaun di sini terlalu mahal. Yu Mixi berjalan ke arah Guning. Dia pemalu. Jangan khawatir. Mixi, saya mengerti Anda tidak suka mengeluarkan uang seperti itu. Anda mungkin mengira kami sedang memberikan sedekah, tapi tolong jangan berpikir seperti itu. Kami berteman, dan teman berbagi hal-hal baik, Guning menghiburnya. Aku tahu, tapi Yu Mixi tidak membenci orang kaya. Dia juga tidak berpikir bahwa Guning dan Chu Peihan memberikan sedekah, tapi dia masih memenuhi dirinya. Dia adalah orang yang terus menerima hal-hal baik dari teman-temannya tanpa memberi ketidakseimbangan, dan dia tidak merasa nyaman dengan hal itu. Hei, apa yang kamu bicarakan? Ayo dan cobalah beberapa, kita tidak punya banyak waktu untuk memilih. Chu Peihan keluar dari ruang ganti. Melihat Guning dan Yu Mixi masih berdiskusi, dia mengingatkan mereka untuk memulai bisnis.